Gue ya, kadang ada momen-momen yang memang gue kejeblos gitu kan. Kadang habis lebaran nih, saudara ngumpul banyak nih, apalagi masih kecil-kecil gitu kan. Kasih. Ambil duit sok. Terkemas dong bro. Saat itu kita berasa kaya ya, Kan benar atau tidak? Pertanyaan nih. Kalau itu akhirnya habis untuk keluarga lu, untuk jalan-jalan ke rumah orang tua, benar atau tidak menurut? Bener, tujuannya benar, cuman caranya memang harus di kayak apa ya? Kalau boleh Direm. Jangan ngomong caranya dulu dong, tapi benar nggak dipakainya untuk itu? Dipakainya untuk itu, gitu. Sama lu bisa mengelola keuangan lu dengan baik antara hutang lu dengan yang lu dapetin, ya nggak masalah, nggak ada masalah. Gitu. Halo guys, apa kabar? Berjumpa dengan kita podcast Obrolan mulai. Iya, emang sengaja dong nggak kompak. Nggak apa-apa. Ini namanya permulaan. Ini om itu mana sih ya? Katanya kompak sekarang nggak Oke, kenalan dulu dong. Kita Boleh. ini sebenarnya apa sih? Kita kenapa ngadain podcast ini? Yuk, Om yang pakai baju putih siapa? Oke, nama gua Om Adit. Oke. Gua penyuka wanita guys. Gitu. Kelihatan dari mukanya ya, guys gitu ya. Nah, yang satu lagi? Hai, gua Om Rauf. Iya. Biasa dipanggil Om Anto atau Om Aan, Om Rauf juga boleh. Oke. Namanya banyak bro. Banyak. Aduh. Kan tergantung situasinya Betul. Tergantung kenalan sama cewek, Bener. manggilnya apa ya? Nah, Sama cowok juga gitu ya? Sama cowok juga beda. Anyway, ngomong-ngomong kita nih Gue belum kenalan lu. Oh, Ngomong aja, iya. ngomong Oke. aja. Nafsu banget ngomong. Belum kenalan, gue dulu dong Iya. gitu ya. Hai, saya Om Surya. Saya adalah yang dicintai wanita dan dicintai pria ya, teman-teman. Saya tidak mencintai siapapun kecuali mereka mencintai saya. Soal aku lu. gombalannya dapet Iya. gitu. Aduh, ini kayaknya Oh, pencinta kayak sesama. Gue emang kayak begitu gitu ya. Wanita atau pria sama aja. Udah, nggak usah ngomong itu lagi. Nggak usah. Kita udah kelihatan dari wajahnya. Iya. Nah, hari ini kita mau ngobrolin apa nih? Oke, katanya ada yang mau diomongin terkait dengan THR ya. Oke. Pertanyaan kepanjangan dari apa itu THR? Tagihan habis Ramadan. Sih. Keren gak sih? Tagihan habis. Lu bayangin gak sih kalau misalkan lu lebaran gitu Ya. kan. Habis lebaran tuh lu mikirin tagihan gitu. Lu bayangin gak sih sebenarnya? Iya. Emang problem menurut lu? Enggak dong. Tergantung sih sebenarnya. Kalau biasanya kan gini ya, kalau kita nih mendekati bulan puasa, tuh Ya. biasanya kan kita udah mulai pikirin ya. Momen-momen yang paling, ini gue lagi nunggu nih. Oke. Momen yang paling asik nih. Wah. Kalau kita karyawan kan gitu ya. Iya. Bener Kalau nggak sih? gua enggak. Kalau gua enggak. Gua selalu lihat saldo m-banking gua. Oke. Oh, ada, ya udah tinggal pakai. Oh, gitu Itu ya. aja. Oke, lu nggak ada masalah ya? Lu nggak ada Nggak masalah. Nunggu sih. Oke. Kalau ada tagihan baru bayar. Gitu. Oke. Om Anto yang ada masalah. Nah. Oke, masalah lu di apa? Di THR itu di apa masalah lu? Habis kah setiap bulan? Justru malah bukan habis, tapi ada utang kah ketika THR lu keluar? Kadang Peleter pasti. pinjol. Oke. Sebenarnya kalau masalah sih tergantung ya. Ini ada Ya. dua sisi sebenarnya kalau kita mau lihat. Kalau kita misalkan bicara tentang momen-momen seperti Lebaran, pasti ada momen yang ditunggu tadi adalah THR ya. Bukan tagihan habis Ramadan gitu ya. Tapi itu yang aneh-aneh. Untuk para karyawan Untuk kan? para karyawan Belum nih. untuk gua, untuk Adit belum, tapi Iya. untuk lu ya. Oke. Oke. Nah, biasanya kalau udah gitu tuh kan apa sih, istri tuh udah gini. Ya, kita Lebaran mau kemana nih? Wah, gitu Istri ya, lu biasanya. kali bro. Iya. Istri lu. Oke. Istri Oh, gua kalian enggak. belum ya? Oke. Oke. Nah, biasanya gitu kan suka udah nanya-nanya. Ya, kita Lebaran nih rencananya mau kemana nih gitu. Ya. Nah, biasanya tuh kalau gue suka yuk udah duduk bareng, coba kita mau kemana nih Oke. planningnya. Kalau misalkan tahun lalu kita udah ke rumah orang tua gue nih. Oh, Oke, gantian dong. gantian Sekarang nih, ke rumah mertua dong. rumah mertua, Bisa dibudget ya. mertua gue ya, Ya, gitu iya, kan. iya. Bukan orang lain nih, gitu kan. Oke. Mertua Oke. gue gitu kan. Nah, kan pasti udah hitung-hitung tuh, gitu kan. Terus, Berapa budgetnya? berapa budgetnya nih? Kalau Iya. misalkan kayak ke mana sih biasanya kalau gue kan orang Jawa ke Jawa Timur Iya. ya, gue udah Udah bisa budgetin. hitung tuh kira-kira Iya. berapa nih Iya. budget yang mesti gue anggarin gitu kan.
apalagi kalau misalkan kayak bini gue nih kan Sumatera nih, bayangin lebih jauh, ongkos lebih mahal. Gitu kan, lebih mahal segala macam. Gitu. Ujung-ujungnya pertanyaannya adalah duit THR habis untuk itu. Untuk ya sekarang kalau misalkan kita sudah buat perencanaan yang benar-benar ini ya sesuai dengan yang memang budgetnya kita dan yang kita dapetin, sebenarnya harusnya itu nggak jadi satu isu. Tapi sebagian kalau gue ya kadang ada momen-momen yang memang gue kejeblos gitu kan. Kadang habis lebaran nih. Saudara ngumpul banyak nih, apalagi masih kecil-kecil gitu kan. Kasih. Ambil duit sok. Terkelas dong bro. Saat itu kita berasa kaya ya, saat itu kita berasa kaya ya. Tapi lu bayangin abis itu. Jadi gitu bos. Kan kadang kita mikirnya gini, wah, gua kenapa nggak kemarin gua bikin planning ya. Misalkan kalau gua punya ponakan segini banyak, bakal kumpul gua spend dan itu sekian gitu, jadi gue nggak perlu lagi harus mikirin nanti habis lebaran gimana ya kan. Lu ngomongin hidup kan nggak hanya sekedar pada saat lebaran, bener nggak sih? Tapi pertanyaannya adalah yang lu lakukan benar atau tidak? Pertanyaannya kalau itu akhirnya habis untuk keluarga lu, untuk jalan-jalan ke rumah orang tua, benar atau tidak menurut? Benar, tujuannya benar, cuman caranya memang harus di kayak apa ya, kalau boleh direm. Jangan ngomong caranya dulu dong, tapi benar nggak dipakainya untuk itu? Dipakainya untuk itu gitu ya. Kalau lu Dit? Nah, kalau gua biasanya tuh gua beresin dulu, gua utang-utang tuh. Gitu ya. Utang-utang setahun gua tutup tuh. Peleter pinjol, terus macam-macam lah. Sisanya baru lo pakai. Baru abis itu gua pakai. Karena biasanya bini gue tuh nurut sama gue. Gitu ya. Nurut. Ya udah. Gak percaya. Ini gak percaya. Lu sering nangis-nangis pas telepon. Lu itu siapa itu sering nangis-nangis mau jawab mas lo? Gak percaya. Nurut sama gue. Jadi gue itu ngomong kalau tahun ini gak usah pulang lah ya. Kita di rumah aja, kita sama-sama nonton bioskop. Udahlah, kita nyantai aja, nggak usah kita menikmati keramaian, kemacetan, nggak usah lah ya. Apalagi kalau ngomongin Jawa Tengah itu kan banyak banjirnya kan ya. Udah, kita stay. Nggak usah curhat, nggak usah curhat. Nggak apa-apa dikit. Cuma ya di gua ya, yang disebut dengan tunjangan, arti kan menunjang nih, betul nggak sih? Menunjang apa gitu ya? Kalau lu tadi berarti konsep lu adalah menunjang keluarga lu dong, gitu ya. Menunjang keluarga lu karena yang akan lu bahagiakan adalah keluarga nih, gitu ya. Lu menunjang beban lu dong. Beban lu dong, gitu ya. Kenapa lu pada nggak mikir kayak gua sih gitu ya? Kenapa nggak kita pikirkan tentang menunjang masa depan kita? Gitu ya? Kenapa lu pada nggak mikir kayak begitu ya? Duit THR itu kalau lu benar-benar bisa pakai, itu kan sebenarnya lu bisa buat investasi. Bentar. Ya. Tunggu. Lu kok bisa mikirin itu sih bro? Tumben loh. Baru lu biasanya barbar. Lu ngeliat gua brengsek di luar doang emang. Tapi kalau bicara tentang keuangan, gua akan ngomong ya. Gitu. Gua jujur ya. Gua lebih baik dibenci sama keluarga gua. Jujur ya gitu ya. Tapi di masa depan gua akan dicintai. Perasaan baru kemarin lu pakai kartu kredit lu kemangga besar. Disclaimer. Kemangga besar ada apaan, Parah nih Om. Ya beli mangga. Maksudnya orang mangga. Di mangga besar itu kan banyak orang jualan durian. Jadi beli borong. Beli bisa kok ya. Pakai kartu kredit. Lu gua yang tahu kan gua mah polos. Anyway gini, kalau tadi kan Om Adit sama Om Surya gitu kan. Ini kan tadi lebih ke ini ya, maksudnya ke investasi. Betul. Gitu ya. Terus lo pasti dampaknya lebih dicintai sama keluarga. Lo pasti juga gitu. Gue pasti akan dibenci sama keluarga, jujur ya gitu ya. Gue bilang gue akan terima resiko itu gitu karena istri gue contoh gitu ya. Mau beli baju lebaran aja kadang-kadang kok cuma segini ya gitu ya. Kok anak-anak segini ya? Karena menurut gue gitu ya, lo lebih baik gitu ya bahagia di masa depan dibandingkan dengan bahagia sekarang, tapi masa depan nggak pasti. Bayangin gitu ya. Gimana kalau misalkan mertua lo sakit? Orang tua lu sakit, lu mungkin bilang ya udah punya asuransi, is okay. Tapi gue ngalamin sendiri gitu ya, ketika orang tua sakit, kalau meskipun punya asuransi itu ada biaya yang Nah, ini Om, ya. Kalau lu ngomong masa depan, lu mesti tahu masa depan itu 5 tahun, 10 tahun, apa 15 tahun lagi. Kasian dong bini lu, itu 5 tahun apa 10 tahun lama banget. Nungguinnya nggak kelar-kelar. Makanya diskusiin dulu setiap THR yang kita keluarin tujuan masa depannya apa? Anggap gitu ya, rumah gitu ya. Artinya duit yang dari THR itu dipakainya untuk itu, bro. Berarti sama. Gua tadi lu jama-jamain gua. Kayaknya lu bilang enggak ke situ deh. Tagihan kan tapi gini, masa lalu. Ini menarik nih. Kalau tadi ngomongin tentang rencana masa depan kan bisa juga memang THR itu digunakan untuk salah satunya adalah karena gua menganggap yang harus ditunjang adalah masa depan kita nih. Ya, tapi mungkin bisa nggak ya kalau misalkan kita ngomongin tentang namanya tunjangan ya, tunjangan yang sifatnya
itu situasional, artinya momen-momennya ya setahun sekali gitu ya. Kan kadang oke lah, kan kalau ngomongin tentang persiapan masa depan untuk investasi kan gue punya budget yang lain yang memang sudah gue plot nih untuk ke sana. Apa iya? Tapi kalau misalkan pertanyaan apa iya? Kalau gue pribadi ya sebenarnya memang ada yang kita budgetin. Tapi kalau ngomongin THR kan matanya kayaknya ini ya, apa nanar. Kalau dia tuh berkedip terus gitu. Biasanya berkedip terus tuh ya. Gue tahu sih dia tuh punya duit yang oke lah ya gitu. Dia menyisihkan gitu setiap bulannya. Tapi nggak tahu ya, gue agak sedikit masalahnya ini adalah duit kaget dalam setiap tahun sekali gitu ya. Ketika duit kaget dalam setahun sekali kita habisnya juga kaget. Nanti itu kan ngebiasain diri kita gitu ya. Ketika kita dapat duit kaget lainnya gitu ya di luar dari THR, habis lagi bro. Gue menciptakan budaya itu sebenarnya bro. Terus gue tertarik dengan pertanyaan begini. Ini kalau lu nih ya yang paling lu prioritaskan nih pada saat lu terima nih THR gitu. Yang pertama kali dalam bayang imajinasi lu tuh lu ngelakuin apa sih? Berutang. Gue sisihin. Berutang. Gue sisihin. Om Adit bayar utang, lu sisihin? Gue sisihin, langsung masuk ke deposito, masuk ke reksadana yang tahu ini adalah buat itu gitu ya tadi ya, rumah. Berarti goalsnya tadi buat masa depan ya? Tuh. Karena itu bagian dari karena gue pikir ya investasi kan nggak harus selalu melulu dari yang regular gue lakuin gitu ya. Betul. Kan betul. ada dapat dana-dana seperti itu yang sifatnya momentuman setahun sekali gitu ya. Ya nggak ada salahnya juga di layar ini teman-teman ya guys. Jadi kelihatan kalau topengnya itu memang begini, nggak kayak aslinya. Tapi justru karena bentar. Yang menurut lo tadi gue setuju dengan topeng gitu ya. Tapi menurut gue gitu ya, justru malah yang topeng yang kita pakai adalah topeng yang di luar nih. Gue rasa nih sekarang kita pakai topeng bukan pakai topeng lagi gitu, tapi muka yang kita sebenarnya nih gitu ya. Jadi ketahuan bener nggak sih lo gitu ya? Gue nggak tahu ya. Lo merasa bahwa lo di luar itu pakai topeng atau di sini pakai topeng? Lah nanti biar audiens kita yang mutusin. Iya. Om Adit, gue tadi kan Om Surya kan udah jawab nih. Yes. Kalau sebagian ya bisa dipakai buat beli reksadana dan boleh. Ya. Nah kalau tadi lu ngomongin gue utang dalam imajinasi gue, bayangan gue nih ya gue langsung bayar utang gitu. Nah gini bro, jadi tentunya utang gue itu nggak sebesar dari yang gue terima sebagai THR ya. Gue sebagian, lalu kemudian untuk gue spare buat agak senang-senang dikit waktu kumpul sama keluarga. Terus sebagian gue simpen dong. Kan pastinya memang ada perhitungannya tuh. Dan ketika kita bikin yang namanya paylater, pinjol, itu pasti akan ada perhitungannya, enggak yang sampai udah langsung 20 juta mungkin gitu ya. Karena itu akan bikin beban tuh yang namanya THR beneran, tagihan habis Ramadan kan ya. Ya, tapi lu memang pakai ya pinjaman-pinjaman yang konsumtif itu lu pakai ya? Bukan konsumtif. Apa tuh? Sometimes ketika kita butuh sesuatu yang mendesak, kemudian di dompet kita itu memang lagi tipis, yang kita emang dompetnya tipis atau memang gimana nih? Salurannya kurang banyak. Makanya kita kan bikin ini gara-gara saluran. Lo beli dompet krokodil, itu tebal itu dari awalnya itu. Nggak perlu lu isi, tebal duluan itu ya. Tapi enggak ya, artinya sekali lagi ya, budaya kan beda-beda ya, prinsip juga beda-beda ya. Di gua gitu ya, menganut sebuah prinsip, meskipun gua nggak ada nih sekarang ya, lebih baik jangan minjam gitu ya. Karena ketika pinjam gua nggak tahu ya, bergulungnya itu agak lumayan besar ya. Betul, dan kadang-kadang masalahnya adalah bukan masalah tentang kita udah persiapkan atau tidak persiapkan. Yang gua tahu kalau kita punya utang, biasanya kita beranggapan bahwa kita mampu. Gitu. Kalau kita berutang nih gitu ya. Tapi kadang-kadang yang membuat kita nggak mampu adalah cuma masalah ingatan aja sih gitu ya. Kayaknya itu perlu digarisbawahi bahwa ini adalah menjadi penyakit bersama gitu. Betul. Yang diingatkan waktu awal kita mau utang, kita pasti gua akan bayar sekian nih, tapi kesininya kan biasanya agak sedikit lupa gitu ya, kita udah jalan ya. Itu yang gua ingetin terus bro. Itu bedanya. Jadi kalau memang waktu kita nih ya, waktu kita masih muda, kita gempur terus, ternyata kita lupain yang namanya masa depan ya. Kita sekarang udah senior begini, udah om gini, kita udah mikirin kayak Bro Surya lah ya. Si Om Surya jadi mikirin masa depan 5, 10 tahun, 15 tahun, bahkan kita nggak pernah tahu berapa puluh tahun lagi kita hidup kan gitu kan. Nah bener banget tuh, gue setuju sama lo juga, gue setuju bro. Jadi disenang-senangin, kemudian anak-anak juga kita kasih supaya mereka doain kita semua. Jadi gitu. tugas lo ngerangkum nih ya. Jadi
nggak ada masalah dong kalau kita bicara tentang THR kita dipakai buat apa nih gitu ya. Lu buat melunasi utang, lu buat keluarga, lu membahagiakan gitu ya. Kita tahu bahwa besaran THR kita berapa. Dan Kemudian kita split-splitnya itu harus jelas gitu ya. Sama tujuannya mesti jelas. Karena memang sebenarnya kalau boleh disimpulkan ya dari diskusi kita kan memang sebenarnya punya pandangan pribadi-pribadi beda-beda gitu ya. Dan pandangan beda-beda tadi sebenarnya bisa menjadi salah satu opsi buat orang lihat bahwa sebenarnya ya nggak salah juga gitu kan. Orang yang punya pilihan untuk mengelola keuangan di momen-momen tertentu misalnya gitu ya. Ya sekali lagi poinnya adalah selama lu bisa mengelola keuangan lu dengan baik antara hutang lu dengan yang lu dapetin nggak masalah, nggak ada masalah gitu. So garis merahnya adalah nggak masalah lu gunakan THR untuk apapun, cuma gitu ya sekali lagi nih gitu ya, habisnya lu harus pikirkan gitu. Kalau cuma habis sendiri gitu ya, kebermanfaatannya apa nih gitu ya. Lu bisa aja gitu ya, lu beli barang mewah gitu ya, tiba-tiba lu dapat THR anggap gitu ya 15 juta, 20 juta, 15 juta, 20 juta, tiba-tiba ada tas Hermes yang lu tadinya nggak pernah pakai gitu ya, atau ada jam Rolex, pakai Philip gitu ya, tiba-tiba aja gitu anak lu nggak punya baju baru, istri lu nggak ada gitu dan lain-lain. Itu menurut gue yang salah yang seperti itu kan gitu ya. Tapi ketika lu menggunakan ini untuk keluarga, berkunjung sama orang tua kan silaturahim gitu ya. Sehatnya mereka adalah berkunjungnya kita ke mereka kan gitu ya. Lu pun gitu ya ada hal-hal yang memang lu wajib untuk penuhi kan gitu ya. Enggak sekarang, kemarin juga harus ada yang lu penuhi kan gitu. Enggak sekarang, kemarin juga nanti juga akan penuhi. Ini yang gua pegang nih gitu ya. So nggak ada masalah dengan situ ya. Nggak masalah. Jadi kalau misalnya kita lihat podcast kita hari ini yang waktunya udah mepet dan kita lihat audiens kita itu sudah mulai keringetan gitu. Ngelihat kita gemes gitu ya. Tapi semoga ya podcast kita yang pertama ini membuat teman-teman akhirnya terinspirasi ya. Berbeda pandangan is oke. Boleh. Tapi punya satu prinsip ya, bahwa kita tahu gitu apa yang terbaik untuk diri kita. So di podcast kita nanti ya tunggu aja, kita akan bahas-bahas hal-hal yang lainnya gitu ya. Sesuai dengan ini kita ya, obrolan lain. Orang lain ngobrolin apa, kita ngobrolin apa gitu ya. Pokoknya yang pasti obrolan kita ini akan mengangkat hal-hal yang menarik ya dan lagi ngetren gitu ya. Yang pasti kita pengen kasih sesuatu yang edukatif gitu ya ke masyarakat supaya masyarakat juga bisa dapetin manfaat dari obrolan ilmunya manfaatnya dapat, kemudian bisa dipakai, tinggal pilih yang mana yang cocok untuk mereka. Gitu ya. So ketemu lagi di podcast obrolan lain selanjutnya. Salam dari kami, salam obrolan lain.